Hai, halo guys. Welcome to Sistem Informasi Manajemen. Nah guys, jadi saat ini tuh memang udah banyak banget software-software yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk menunjang berbagai pekerjaan baik di bidang manajemen ataupun divisi lainnya. Salah satu software yang akan kita bahas kali ini adalah CRM. Pasti sebagian dari kalian juga ada kan yang belum tahu apa sih sebenarnya CRM itu? Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu CRM, lebih baik kalian simak deh video penjelasan berikut ini. Jadi, CRM itu merupakan singkatan dari Customer Relationship Management, di mana software tersebut berfungsi untuk mengelola data riwayat pelanggan, mulai dari prospek hingga data transaksi pelanggan yang terjadi pada semua tahapan, guys. Oke, kita lanjut mengenai aplikasinya ya, guys. Secara tidak langsung, aplikasi CRM ini dirancang dengan baik untuk dapat memberikan single enterprise view terhadap pelanggan yang berguna untuk meningkatkan upselling atau cross-selling dan layanan pelanggan. Nah, kalau sudah tahu pengaplikasiannya, CRM juga memiliki tujuan untuk mendekatkan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggannya loh guys. Bisa kita lihat ya guys, di sini itu ada beberapa tujuan dari CRM. Mari kita bahas lebih lanjut satu persatu apa saja fungsi tujuannya agar kita sama-sama memahami ya guys. Yang pertama ada Build Great Customer Loyalty, yang dimana tujuan ini untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan guys. Pasangan kamu setia nggak nih? Hehehe. Yang kedua ada Customer Retention, merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk membuat pelanggan selalu kembali menggunakan layanannya dan tidak beralih ke perusahaan yang lain. Yang ketiga ada Reduce Customer Churn. Tujuannya adalah untuk selalu mengecek presentase pelanggan yang berhenti menggunakan layanan perusahaan, sehingga perusahaan bisa mengupgrade layanan yang sudah ada menjadi lebih baik lagi agar para pengguna tetap setia menggunakan layanan tersebut. Keempat ada Customer Acquisition. Kalau kita sudah mengecek presentasi pelanggan yang berhenti menggunakan layanan perusahaan, namun perusahaan juga harus tetap fokus terhadap pelanggan baru untuk menggunakan layanan perusahaan agar jangkauan pelanggan semakin luas guys. Yang kelima ada Upselling. Pasti pada nggak asing kan dengan kata upselling? Apalagi upselling ini biasa digunakan dalam perusahaan dagang loh guys. Nah, perlu diketahui nih, upselling ini merupakan strategi perusahaan untuk membujuk pelanggan lama yang dimana menawarkan produk serupa, tetapi untuk spesifikasi dan fiturnya jauh lebih tinggi atau biasa disebut lebih premium. Lalu yang keenam ada cross-selling. Pasti kalian juga masih gak asing kan dengan kalimat yang satu ini? Walaupun dari kalian mungkin ada yang belum tahu apa itu cross-selling. Apalagi masih ada yang keliru nih antara cross-selling dengan upselling.
Jadi, cross-selling ini digunakan untuk mendorong konsumen membeli produk tambahan yang memang masih relevan dengan apa yang dibeli sebelumnya, guys. So, sekarang kalian udah tahu ya guys perbedaan antara upselling dan juga cross-selling. Ingat ya, jangan sampai salah lagi. Dan yang terakhir ini ada reduce inefficiencies. Tujuan ini untuk menjauhkan perusahaan dari ketidakefisienan pada iklan yang memboroskan. Seringkali perusahaan itu melewatkan strategi ini guys, padahal strategi ini merupakan strategi yang cukup penting untuk menekan tingkat pemborosan pada iklan. Jadi mereka hanya melihat hasilnya dibandingkan pengeluaran untuk memasang sebuah iklan. Yap, itu tadi beberapa strategi atau tujuan ketika perusahaan menggunakan aplikasi CRM. Sampai sini kalian udah mulai memahami sedikit gambarannya dong ya. Tapi jangan salah ya guys, perusahaan yang menerapkan CRM pasti memiliki kendala atau kegagalan dalam penerapannya. Nah, biasanya kegagalan itu bisa dari kurangnya komunikasi, kurangnya penggunaan organisasi secara luas, dan juga kurangnya integrasi teknologi, atau bisa disebut juga dengan kudet alias kurang update. Tapi kalau kalian bertanya, ada nggak sih cara yang harus dilakukan ketika gagal mengimplementasikan CRM? Ya, jawabannya tentu ada dong guys. Kalian tinggal kembalikan CRM pada fungsi aslinya, lalu integrasikan bagian pemasaran sekaligus bagian penjualan dalam sistem CRM, dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill sumber daya manusia. Jadi bukan evaluasinya saja ya guys. Dalam menerapkan aplikasi CRM, perusahaan akan sangat terbantu dalam proses sales atau marketing, karena CRM memiliki fungsi yang sangat efisien terhadap pemasaran, penjualan, dan juga pelayanan. Mari kita cek kembali fungsi tersebutnya ya guys, check it out! Yang pertama ada fungsi pemasaran, yang dimana fungsi ini memanfaatkan teknologi yang dilengkapi dengan berbagai kemampuan. Dalam fungsi pemasaran ada segmentasi konsumen, di mana fitur ini membantu perusahaan untuk mengelompokkan konsumen dengan kesamaannya seperti usia, jenis kelamin, ketertarikan, dan kebiasaan belanjanya yang seperti apa. Selain segmentasi konsumen, ada juga manajemen promosi, di mana manajemen ini lebih mengarah pada pencapaian akhir loh guys. Jadi mereka melakukan kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian program untuk mendapatkan hasil akhir yang diinginkan. Dan yang paling penting juga, kita harus tahu bagaimana penggunaan event-based marketing. Nah, kalian ada yang tahu nggak nih, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh event-based marketing? Jadi, event-based marketing ini merupakan konsep yang akan digunakan perusahaan dalam pemrograman untuk mengacu suatu proses atau aksi yang diinisiasi oleh suatu event tertentu.
Sehingga kedepannya ketika perusahaan akan mengikuti event kembali, mereka sudah mempersiapkan bagaimana cara memprogramkan suatu produknya, guys. Fungsi yang kedua ada fungsi penjualan. Fungsi ini berpacu pada aktivitas penjualan secara langsung yang dimana memiliki proses antara penjual dengan pelanggan atau pembelinya. Dan yang ketiga terdapat fungsi pelayanan. Setiap perusahaan pasti menjalankan fungsi ini loh guys. Kenapa? Karena bentuk pelayanan itu bermacam-macam guys, seperti call center, email, instant messaging, dan media sosial untuk dianalisa secara online. Setelah membahas operating CRM dengan detail mengenai fungsi-fungsinya yang ada, kita juga akan membahas mengenai analytical CRM. Apa itu analytical CRM? Analytical CRM ialah proses suatu data yang akan dikumpulkan dari organisasi untuk mengekstrak wawasan yang berlaku sebagai pengoptimalan suatu bisnis. Analytical ini sangat membantu top manajemen baik marketing, sales, dan personal support untuk menentukan cara yang lebih baik dalam melayani pelanggan. Setelah mengenal analytical CRM, tentunya kita juga perlu mengetahui manfaat dalam penerapan analytical CRM-nya ya guys. Yuk kita simak. Yang pertama ada Customer Satisfaction Evaluation. Suatu proses survei yang dibuat untuk membantu perusahaan mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dalam memakai produk dan jasa bisnis perusahaan. Hal ini merupakan faktor penting yang dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan bisnisnya, karena untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan dalam penerapan ini. Yang kedua ada Customer Satisfaction Growth. Penerapan ini sama dengan di awal, berpacu pada kepuasan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga ada Fraud Detection. Merupakan serangkaian aktivitas yang didesain untuk mengambil tindakan terhadap penipuan. Yang keempat ada risk management atau dapat diartikan manajemen resiko. Manfaat penerapan ini untuk melakukan proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan ancaman terhadap modal dan pendapatan suatu organisasi bisnis. Yang kelima ada program evaluation. Dalam CRM, perlu penerapan ini guys. Kenapa? Karena membantu memantau dan mengevaluasi dalam rangka perbaikan di masa depan, sekaligus menentukan tingkat pencapaian kinerja dari aktivitas yang telah dilakukan. Yang keenam ada price optimization. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas proses penjualan dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta keloyalitasan pelanggan. Yang ketujuh ada contact optimization.
Biasanya ini memudahkan perusahaan untuk dapat memiliki akses terhadap informasi kontak. Yang kedelapan ada financial forecasting. Suatu penerapan CRM yang mampu membantu perusahaan dalam memprediksi kondisi keuangan yang ada di masa depan. Yang kesembilan ada product development. Penerapan ini bisa menghasilkan produk baru kepada pelanggan ataupun pasar. Dan yang ke-10 ada sales coverage optimization. Untuk mengetahui wilayah yang mencakup kriteria berdasarkan lokasi, nama toko, dan tipe toko. Dengan kata lain, dapat mempermudah pelanggan ketika mengunjungi suatu toko karena memiliki keteraturan dalam perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kolaboratif CRM. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya CRM? Karena sejauh ini udah sangat jelas nih guys bagaimana mengimplementasikannya, manfaatnya, serta kegagalan dalam penerapan program CRM. Kembali lagi untuk membahas kolaboratif CRM. Kolaboratif CRM telah menjadi suatu aspek yang krusial dalam dunia bisnis modern. Kolaborasi tim dan keterlibatan pelanggan ini menjadi kunci kesuksesan, sehingga kolaboratif CRM menjadi salah satu cara untuk mencapai hal tersebut. Sistem ini melibatkan pemanfaatan teknologi yang dirancang untuk meningkatkan kolaborasi antar tim dalam bisnis serta melibatkan pelanggan dalam proses bisnis. Dengan adanya kolaboratif CRM, informasi yang relevan dapat diakses dan dibagi oleh semua tim terkait, sehingga memungkinkan mereka bekerja secara efisien. Oke, ini merupakan pembahasan terakhir kita mengenai CRM, yang dimana kita harus mengetahui tentang nilai bisnis yang ada pada aplikasi CRM nih guys. Keefektifan yang kita tahu dalam CRM sudah jelas mengacu pada pelayanan pelanggan. CRM ini pun juga mengacu pada perusahaan untuk memperluas pasar yang sempit atau segmen industri tertentu. So, kalian sudah paham dong ya mengenai seluk-beluk software CRM ini, di mana software ini seringkali digunakan oleh perusahaan-perusahaan baik di skala besar maupun skala kecil untuk menunjang sistem manajemen pada perusahaan mereka. Yap, segitu aja untuk pembahasan kita kali ini ya guys. Semoga kalian bisa menyerap ilmu-ilmu yang ada dengan baik. Sampai ketemu di lain waktu. See you guys.